aja. Yang pertama, perkenalkan diri dok, selanjutnya izin memangkannya masalah bla bla bla, izin untuk melakukan stase kali ini. Yang pertama, kita melakukan penilaian pada penis pasien. Apakah adakah kontraindikasi dilakukan sirkumsisi seperti epispadia, hipospadia, terus juga dicek testisnya apakah ada testisme, testisnya udah turun apa belum. Kalau udah minta layak untuk dilakukan sirkumsisi, lalu lanjut melakukan persiapan alat, ada speed 3 cc. Jadi ntar langsung buka aja, sama kayak pura-pura masukin lidocaine anestesinya. Jadi kayak biar nanti pas anestesi nggak warawiri. Terus pak harusnya tuh ada tempat sterilnya gitu kan, biasanya ada yang didorong-dorong gitu ya. Nah jadi disiapin aja di tempat dorong-dorong itu, ditata kayak ada spek 3 cc, sarung tangan steril, terus juga ada duk steril, terus ada kasa steril, cairan antiseptik, povidone iodin. Povidone iodinnya tuh nanti ditaruh di mangkok gitu. Kecil gitu. Terus juga ada basin, terus pinset anatomis, ini pinset anatomis yang nggak ada ujung-ujungnya, pinset chirurgis atau pinset jaringan, terus juga ada krem mosquito, dia tuh yang melengkung tapi kecil. Ini buat misal kalau ada pelengketan atau fimosis. Terus juga ada halsted lengkung, dia tuh melengkung tapi yang gede, ini buat ngejepit di arah jam 1 sama jam 9. Terus ada pen lurus tuh dia yang panjang, giginya panjang, tapi ini kayak ini nih ada tuh. Ini buat ngejepit di arah jam 6, bukan itu. Terus ada needle holder, gunting sama benang. Oh, sama ada gunting bash. Gunting bash tuh dia tuh bentuknya melengkung gitu. Itu buat ngegunting jaringannya. Jadi kalau ngegunting di jam 12 sama yang melingkar. Udah, terus itu yang steril. Terus non sterilnya ada anestesi lokal, ada lidocaine HCl 2% tanpa adrenalin atau procaine 2% tanpa adrenalin, sama ada salep antibiotik chloramphenicol 1%. Lalu melakukan pendekatan pada pasien, yaitu dengan memperkenalkan diri. Pak, perkenalkan nama saya, perkenalkan saya Dokter Diana yang berjaga pada klinik sore hari ini. Identifikasi pasien, apakah benar dengan nama anak umur segini. Terus juga ditanyain apakah ada riwayat penyakit dahulunya, sama apakah ada riwayat alergi terhadap obat-obatan. Jika nggak ada, menjelaskan tindakan. Baik Pak, saya akan melakukan tindakan sirkumsisi atau sunatan yang mungkin ini sedikit menyakitkan, tapi akan saya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir rasa sakitnya dan juga meminimalisir adanya efek samping ataupun pendarahan pada penis anak Bapak. Kalau bersedia, kalau udah, lalu melakukan persiapan diri di tanam langkah pakai handscoon. Terus memulai prosedur tindakan. Terus pertama melakukan asepsis dengan povidone iodin, tadi celupin. Terus gerakannya tuh secara sentrifugal dengan penis sebagai pusatnya, jadi muter. Dia tuh nyampe ke sampai ke paha-pahanya gitu. Sampai di paha gitu dia. Ya, ini aja gini sampai semua. Terus kalau udah pasangkan duk steril pasien dengan lubang di tengahnya. Udah, lakukan anestesi. Yang pertama lakukan anestesi blok, itu dengan dosisnya 1,5 cc anestesi lidocaine dengan, kalau di video itu dibilang tegak lurus atau sudut 90 derajat dari batang penisnya, jadi rada miring gini. Terus tutup sampai ke fascia bak, itu sensasinya kayak nusuk kertas. Kalau udah, lakukan aspirasi. Kalau nggak ada darah, suntikin setengah senti. Terus tarik dikit, lateral kanan, aspirasi nggak ada, setengah cc, lateral kiri, aspirasi setengah cc. Nah, udah kanan 1,5 semuanya. Terus lanjut ke itu. Terus ada tanda-tanda jarum berada pada posisi yang tepat. Yang pertama itu tadi udah nembus ke udah ngerasain sensasi kertas. Juga kalau jarumnya ditarik, dia tuh kayak penisnya ikut ketarik. Sama kalau misal kita suntikin anestesinya, dia itu nggak ada edem penis kecuali penisnya kecil. Terus lakukan anestesi infiltrasi itu dengan di bagian prepusium frenulumnya, di bagian sini kan ini frenulumnya yang bentuk V, jadi agak turun. Terus dia itu bagiannya medioventral, jadi di tengah. Nah, dia ada di tengah di medioventral, di bagian frenulum distal menuju ke penis proksimal. Penis proksimal kan di sini ya, jadi nyuntiknya tuh ke arah bawah gitu.
ini dia nggak dibilang dosisnya berapa, cuma kayak patokan aja 0,5 sampai 2 mili, 2 cc. Terus diaspirasi, nggak ada darah, suntikin, terus nggak dibilang juga sih sebenarnya, cuma kalau di kayak kanan kiri aja gini, dikit-dikit. Nah, udah, lalu kalau udah di cek apakah anestesinya udah efektif dengan dijepit-jepit pakai pinset chirurgis, jepit-jepit aja gini. Kalau udah efektif dilanjutkan dengan menarik prepusium sampai gland sphincternya terpapar, sulcus coronariusnya terpapar, jadi ditarik aja gini. Nah tapi kalau ada pelengketan phimosis pakai kayak mosquito, Jadi dibuka. kayak gini gitu loh dibukanya. Jadi nggak disodok sampai dalam banget tuh, Cuma buka di- doang. Iya Pakai kasus steril. kalau Oh, bukannya, iya. pakai diginiin aja kan, bisa diginiin kan, diturunin gitu adanya. Nah kalau udah misal udah kebuka nih, jadi tinggal dipakai kaset steril, dibersihin smegmanya, terus dikasih povidone iodin sekali lagi. Tutup dulu. Ya, tutup lagi. Iya. Sebenarnya nggak disuruh dibilang balikin lagi sih, cuman kan kayak kita mau nyuruhkan jadi kayak balikin lagi. Mau saya bilang sih. Kayak di anestesi, jadi povidone iodin lagi, terus melakukan penjepitan dengan kaset lengkung di arah jam 11 sampai jam 1. Nah, ini dengan dalam-dalam. Iya. Sama yang di jam 6 itu pakai pen lurus, jadi yang lurus di arah jam 6. Nah, jadi bentukannya kayak gini nih. Kalau udah lakukan ini insisi ada bagian dorsum di area jam 12 menggunakan gunting bash. Yang jadi yang melengkung tadi digunting. Nah, tangan kirinya pakai pinset chirurgis buat ngambil perfusiumnya. Kalau pakai gunting basah enak kayak, jadi kayak udah kayak terarah gitu lah. Nggak harus kayak gini lagi. Nah, ini Sih nggak nggak ada. Ya. Nah, ini nggak nyampe sulcus coronariusnya, jadi sisain 0,3 sampai setengah cm dari sulcus coronariusnya. Udah habis itu kita jahit biasa aja, pokoknya udah bisa. Nanti bentukannya kayak gini biar cepet, biar kalian bisa coba kalau mau. Jadi jahit kayak gini di arah jam 12 nya dekat sama si sulcus coronariusnya, tapi jangan di sulcus coronariusnya, di atasnya sedikit, jadi kayak kira-kira di sini. Nanti dijahit. Terus kalau udah lakukan potongan melingkar hingga menyisakan si frenulumnya nggak bentuk huruf V, jadi kayak dipotong gini. Nah nanti jadinya bakal kesisa kayak gini. Yang jahit 8 nanti. Iya, anggap aja ini udah dijahit kayak gini ya di atasnya. Nah habis itu bilang apabila terjadi perdarahan, lakukan perawatan perdarahan dengan menjepit menggunakan klem arteri, terus diligasi dengan catguard minimal simpul 3 kali. Itu nggak usah dilakuin, cuma kalau simpulnya tuh kira-kira misal kayak ada perdarahan di sini ya, kita jepit pakai klem arteri perdarahannya. Ini kan ada lubang nih, misal ini ada perdarahan, kita jepit dulu perdarahannya biar darah yang berhenti, baru kita ligasinya tuh di belakangnya. Jadi kayak di belakang klemnya itu kita tali 3 kali. Kan benangnya tuh kita pakai yang ngerasap jadi daging kan, jadi kayak nanti ya udah dia ngerasap aja. Nah kayak gini udah kali aja 3 kali, pokoknya udah 3 kali misal ngelepas. Yang ini nanti bakal tali gitu loh si perdarahannya. Udah teman-teman, sirkumsisi 1 cuma sampai situ. Kan kita confirm aja gak sih? Kayak Gino sudah, nanti akan lanjutkan ke subsidi part 2 nya gitu. Iya. Masih jangan apa nggak usah? Iya. Udah guys, sampai situ doang kalau yang part pertamanya, yang sirkumsisinya. Ada yang mau nyoba?